Jiwa ini toko. Ayo. Ada kopinya? Itu toh, ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak sekalian, hadir di tengah-tengah kita Kakak Willy Aditya. Saya perkenalkan, di kita bincang tokoh kita bersama Kakak Willy. Beliau aktivis 98, aktivis reformasi. Saat ini adalah anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem. Di sini juga hadir Kakak Dedi Rumanta dan Kakak Jafar Siddiq dari DPP Partai Nasdem. Hadir peserta diskusi Kakak Wil. Di sini ada aktivis Cipayung, Ketua HMI Cabang Makassar, Pemkri, GMKI, LMND, Adinda, LITMI, siapa lagi yang disebut KMPI, anak kanan kiri tengah lengkap di sini. Diskusi NU, Muhammadiyah, dan IKA alumni Unhas Kota Makassar, karena kebetulan saya ketua alumni Unhas Kota Makassar. Diskusi kita bicara tentang mungkin pergerakan, nanti akan dipandu oleh Bung Susuman Halim. Aplaus untuk Bung Susuman, aktivis 98 Makassar. Kalau di Makassar Kabil tidak ada yang tidak kenal Bang Gali Sugali. Mengapa kita buat diskusi? Mau terus kita aktivis reformasi sehingga bisa ini lebih lagi bagaimana Republik depan. Diskusinya panjang, bicara publik maklum karena anak rakyat juga caleg DPR, Pak. Mau persingkat waktu, kita persilakan Bung Gali untuk memandu di bincang tokoh kita bersama Kakak. Terima kasih. Selamat. Pergerakan kita ingin melihat perspektif Pak Willy dalam gerakan mahasiswa dalam pusaran 3 kekuasaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masih relevan tidak gerakan hari ini dengan peristiwa di masa lalu? Ketika misalnya di Orde Lama puncaknya tahun 65, sekitar 20 tahun, Bung Karno dan dikenal sebagai gerakan mahasiswa yang kontra revolusi, dan kemudian polanya kita bergandengan tangan, angkatan 6 bergandengan tangan dengan militer, dan kemudian di Orde Baru gerakan mahasiswa menjadi oposisi dari militer. Ini ada pola yang sedikit berbeda. Gimana misalnya ketika di zaman reformasi? Menurut saya ini penting untuk kita gali, dan sebenarnya tentu kita ingin moral atau gerakan politik, karena kelihatannya gerakan mahasiswa puncaknya ketika reformasi itu menjadi gerakan rakyat. Sebelum itu tidak pernah ada momentum seperti itu. Oke, dipersilakan Bang Willy. Terima kasih. Ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rudianto Lalo, Bung Dali, makasih. Bung semua yang hadir, kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tentu bersyukur ya bisa silaturahim. Saya pertama masuk Makassar tuh 2003. Tadi sempat ngobrol sama ketua LMND. Waktu itu saya masih jadi sekjen Perhimpunan Rakyat Pekerja. Ya, masih dari kos-kosan ke kos-kosan lah pergerakannya. Ya, sekarang bisa di rumah ketua DPRD ini kan luar biasa. Biasanya kan kita dari ruang gelap satu ke ruang gelap yang lain kan gitu. Ini ruang yang terang satu ke ruang yang
gemerlap lainnya. Teman-teman, suka tidak suka, senang tidak senang, Makassar adalah epicentrum gerakan. Tentu yang namanya gerakan tidak ada hal yang ajek, dia cuma memiliki spirit yang sama. Spiritnya apa? Yaitu spirit yang berlawan, spirit yang mengedepankan kalau 98 itu lebih kepada freedom of expression. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana magisnya teriakan salam demokrasi, hidup demokrasi. Itu begitu magis sekali, begitu dikdaya sekali. Tapi sekarang itu jadi hampir-hampir tidak ada artinya. Enggak bergetar gitu ya. Kalau kita kutip Tan Malaka itu kan, kalau kau tergetar hatimu melihat penindasan, berarti kau sahabatku, kan katanya kan. Waktu itu ketika kita teriak hidup demokrasi, itu benar-benar apa ya, Pulau Roma itu berdiri dan ya seperti lagu Dewa, aku sedang ingin bercinta denganmu, itulah ya. Bagaimana pompaan adrenalin itu suatu hal yang gak terhindarkan. Nah, teman-teman, saya tidak sedang ingin tadi yang disampaikan oleh Bung Moderator terjebak dalam proses yang romantis. Setiap anak zaman itu memiliki tantangannya. Tidak ada hal yang sama di kolong langit ini sama sekali. Bahwasanya 98 itu tercatat oleh sejarah sebagai gerakan mahasiswa terpanjang di dunia, mematahkan dua gerakan mahasiswa sebelumnya. Yang pertama adalah gerakan mahasiswa Cordoba, Amerika Latin, yang menggerakkan hak-hak fakultatif dan demokratisasi di dalam kampus. Ingat, teman-teman di sini sama tentara, sama polisi bisa jagoan tuh, bisa tendang-tendangan, bisa lempar-lemparan, tapi di dalam kampus sama dosen, dekan dan rektor cium tangan kan gitu kan. Artinya apa? Feodalisme di dalam kampus sangat berurat berakar dan tidak ada yang berani sampai hari ini. Yang kedua, gerakan mahasiswa terpanjang di dunia itu Prancis, Sorbonne 68. Salah satu aktivisnya sekarang tinggal di Bali, Zhang Couto namanya. Dulu tahun 98 pernah kita undang ke UGM. Dia punya kolom di Kompas hari Minggu, Zhang Couto. Jadi teman-teman kalau baca kolom-kolom dia itu, dia aktivis Prancis 68. Itu gerakan mahasiswa yang terpanjang sebelum lahirnya Mei 98. Teman-teman, saya baru saja podcast di Medcom tentang refleksi Mei 98. Ini kalau mau sedikit kontemplatif gitu ya. Apa yang menjadi problem mendasar dari gerakan 98 adalah empirisisme. Teman-teman tahu empirisisme? Anak kandung Rinaisang itu ada dua. Kalau anak Nabi Adam ada Habil dan Qabil, anak kandung anak kandung Rinaisang itu ada dua. Yang pertama ada namanya Ra. Kita belum pernah mati, kita belum pernah ke surga, tapi kita tahu bagaimana ada azab kubur dan kita tahu ada kehidupan surga dan neraka. Itu rasionalisme. Yang kedua ada empirisisme. Empirisisme itu adalah ilmu pengetahuan itu empirik, tapi takes time. Ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah itu empirisisme. Itu puncak dari empirisisme.
Apa empirisisme itu adalah segala sesuatu yang harus terjadi berdasarkan experience, pengalaman. Baru dia kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita dalam perspektif misalnya perspektif Islam gitu, nggak boleh empiris karena ayat yang pertama turun itu Iqra. Bukan sholat, bukan puasa disuruh, bukan zakat, bukan berhaji, tapi disuruh Iqra. Sementara seorang Muhammad itu seorang yang buta huruf. Apa yang harus aku baca? Jibril, bro, baca aja. Nah gini, kenapa seperti itu? Teman-teman bisa bayangkan, saya dan Adian itu berdebat tidak selesai-selesai, dan kawan-kawan lain berdebat tidak selesai-selesai. Apa yang harus kita lakukan setelah Soeharto jatuh? Apa yang harus kita lakukan? Ada gerakan 10 tahun lebih tua dari kita, yaitu demokratisasi di Korea Selatan. Itu gerakan yang luar biasa juga, menjatuhkan junta militernya. Tidak lama setelah proses demokratisasi dan junta militernya selesai, aktivis mahasiswanya jadi presiden, Pak. Aktivis mahasiswa kan di sini baru jadi ketua DPRD kan? Belum ada wali kota jadi aktivis kan? Belum ada jadi gubernur kan? Apalagi jadi presiden, Pak. Nah, ini jadi calon baru ada. Konteksnya apa? Konteksnya gerakan demokrasi di Korea, mereka memiliki sebuah kesadaran yang tidak empirik. Apa perdebatannya? Perdebatannya waktu itu sama dengan perdebatan di Indonesia, bahkan perdebatan itu tidak ada. Perdebatan di Korea tahun 86 itu, apakah kita tetap berdiri memajukan demokrasi ini dengan tangan kita sendiri, atau kita berkolaborasi dengan oposisi? Pada 96-nya, kalau teman-teman lihat bagaimana Ketaduli, kejadian kerusuhan 27 Juli yang membakar kantor PDI di Ponorogo itu penggerak utamanya bukan PDI saja, tapi aktivis-aktivis mahasiswa dan aktivis-aktivis gerakan rakyat yang membangun sebuah aliansi bersama. Nah, di Korea, aktivis-aktivis tersebut sadar diri untuk kemudian bergabung dengan oposisi dan siap dipimpin oleh oposisi. Siap dipimpin oleh oposisi. Sementara aktivis-aktivis 98 masih mayoritas. Yang sering saya sesalin itu kan GMNI lah ya. Sorry kalau ada teman-teman GMNI di sini. GMNI itu nggak mau jadi sayapnya PDI karena menganggap dirinya lebih besar daripada PDI. Padahal secara historis, secara asbabun nuzul, yang namanya PMKRI, GMKI, GMNI, GMSOS, GMI itu dilahirkan oleh partai politik, sayapnya partai. Jadi kita nih ikronya kurang, tapi nafsunya lebih tinggi. Ikronya membaca sejarahnya itu benar-benar terbata-bata gitu, terputus-putus. Sehingga problem untuk menyusun sebuah skema gerakan itu sama seperti Sisyphus. Bahwasanya generasi A, generasi B, generasi C, ya isunya tetap aja BBM. Ya, BBM itu hampir seperti ideologi loh bagi gerakan mahasiswa hari ini, termasuk saya. Ideologinya bukan yang lain-lain tuh, tapi BBM itu ideologinya. Padahal kalau mau tahu nih, ya kalau teman-teman benar-benar riset base gitu, itu isu kelas menengah aja tuh. Dulu
2002-2003 Faisal Basri pernah membuat riset tentang BBM. Kalaulah alokasi BBM itu subsidinya digeser untuk pendidikan dan kesehatan, itu udah gratis kita. Pendidikan dan kesehatan. Tapi kita lebih bertahan untuk subsidi BBM itu dipertahankan. Cuma ada di Indonesia ini yang subsidi itu langsung kepada barang. Cuma di Indonesia, teman-teman cek di dunia manapun, negara sosial demokrat itu nggak ada yang subsidi barang, Pak. Ini karena apa? Nggak ikro. Jadi teman-teman, Singapura, Malaysia itu bisa gratis, kenapa? Pendidikan, kesehatannya karena subsidinya tidak barang, kebijakannya. Nah teman-teman, saya ya 10 tahun terakhir lah, tidak ya, kalau dulu dari seorang yang kiri radikal itu kemudian lahir mazhab Frankfurt yang agak kritis, yang Habermas gitu. Nah, saya agak ya, kita lihat ada di sini wali kota teman kita, ada ketua DPRD teman kita. Kota kita tertata aja nggak, ruang publik nggak. Kenapa kita tawuran lebih banyak? Kenapa kita narkoba gila-gilaan? Karena kita nggak punya ruang hidup bersama. Kita senggol bacok. Sensitivitas motor itu melahirkan egoisme dan selfish yang gila-gila. Senggol bacok semua. Kalau kita lihat nih konstruksi sosiologis kita, konstruksi sosial kita, kenapa senggol bacok? Kenapa sensitif? Karena motor itu egoismenya gila-gila. Karena kita tidak punya lagi yang namanya angkutan kota, bus yang kemudian silaturahim satu dan lainnya terjadi. Kita tidak punya taman kota di mana orang bisa menyambung rasa, bertegur sapa satu dan lainnya. Tidak ada, Pak. Teman-teman bisa lihat ya, tetangga kita Malaysia, Singapura, kalau pergi ke negara-negara lain itu gila-gilaan. Saya pernah ke Latin Amerika, itu Victoria Parknya 5 kilo, Pak. Tuh taman kotanya, Pak. Pedestriannya gede-gede, Pak. Tidak ada motor. Saya pernah sekolah di Jerman, orang yang pakai motor pasti orang yang sangat kaya. Karena harga BBM di Jerman waktu itu 134.000 per liter. Kita ya jalan kaki aja. Mau dugem malam minggu, jalan kaki. Naik angkot, naik bus, naik kereta, terus jalan kaki. Jadi kita enggak nih. Nah ini, memang Jepang menjajah kita cuma 3,5 tahun, tapi sampai hari ini Jepang nggak berhenti menjajah kita. Kalau mau tahu buka-bukaan itu ada 2 aktivis UPC itu, studi terhadap MRT di Jakarta itu, studi kelihatan udah jauh-jauh hari. Kenapa itu proyek nggak bisa jalan? Ya, karena proyek BIM salah BIM investasi lah yang kemudian kalau nggak motor nggak laku, Pak. Kalau nggak mobil baru nggak laku, Pak. Ini apa sih sulitnya buat KRL MRT di Makassar ini? Nggak sulit, tapi proyek bisnis motor dan mobil lebih cepat perputaran uangnya. Nah, ruang hidup kita hilang. Nah, kembali ke tadi 98 tadi. Teman-teman, gerakan itu cuma memiliki 2 kaki. Apa kaki yang pertama? Kaki yang pertama adalah gerakan itu selalu tidak ada gerakan tanpa keberanian. Gak ada. Kalau nggak berani, Pak, nggak usah jadi aktivis. Kalau bahasa Jawanya, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi. Itu bahasa Jawanya tuh. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan pernah berani gitu. Ah, nanti ditranslate lagi. Yang kedua, kaki yang kedua itu pengetahuan. Semua perubahan di kolong langit ini, teman-teman, penguasaan ilmu pengetahuan. Nggak ada itu semangat tanpa nalar, nggak ada. Oh, kalau hanya bengak-bengok, teriak-teriak, turunkan harga BBM jangan naik, nah, itu lucu-lucuan aja. Tapi yang menggerakkan sejarah, apa beda teman-teman yang aktivis dengan
yang di dalam kampus yang tidak pernah berani, sama-sama punya ilmu pengetahuan tapi dosen tidak punya keberanian. Apa beda teman-teman aktivis dengan preman? Preman punya nyali, tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, aktivis sejarah pergerakan harus memiliki dua kaki itu. Berani. Ya, kalau dalam diktum agama itu not only amar ma'ruf but also nahi mungkar. Ya. Tidak hanya berbicara tentang amar ma'ruf. Tapi yang lebih penting dari hanya sekedar amar ma'ruf adalah nahi mungkar. Jadi teman-teman semua, 98 itu ada fase jeda. Padahal sebelumnya 80-an itu kalau kita lihat gerakannya itu lebih berakar kepada rakyat. Gerakan-gerakan rakyat kita lahir itu benar-benar dari sebuah proses dialektika ketika teman-teman gerakan mahasiswa menemui sebuah dinding mentok lah ya. Oh yaudah, kita harus advokasi rakyat, tapi bentuknya advokatif. Lahirlah kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok diskusi yang benar-benar luar biasa. Nah, tapi 98 konsepnya adalah komite aksi. Kalau teman-teman lihat, hampir semuanya itu komite. Komite adalah sebuah alat perjuangan yang menganalisa sebuah kemapanan. Komite itu lahir dari Prancis 68. Ketika teman-teman gerakan di Prancis 68 itu jijai, bajai, partai. Koreksi ini, saya juga orang yang dulu anti partai. Apakah demokrasi tanpa partai? Bisa teman-teman exercise. Saya kemarin diundang Ilmispi, saya tawarkan pada mereka pemilu 55 peserta bukan partai politik. Bahkan di zaman Orde Baru, undang-undangnya namanya Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya. Peserta pemilu itu bukan hanya partai. Jadi kalau teman-teman dengan partai nggak apa-apa. Tapi apa alat perjuangannya yang sistem? Temukan itu, desakan itu. Karena secara historis berbeda. Gini teman-teman. Pasca Indonesia Merdeka, ketika Hatta menjadi Perdana Menteri, dituntutlah setelah pengakuan yang penuh konferensi meja bundar Indonesia Merdeka, maka kemudian dituntutlah sebuah proses sirkulasi pimpinan yang abjek. Itu tentu maka terkelah maklumat 10 yang dikenal dengan maklumat X oleh Hatta tentang pendirian partai-partai peserta pemilu, walaupun pemilunya baru tahun 55. Nah, di sana yang paling hebat narasinya HMI. HMI duluan berdiri, tapi dia secara rela dipimpin oleh Masumi. Ingat tuh. Yang namanya PNI mendirikan GMNI, yang namanya PKI mendirikan CGMI dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, partai itu tidak bisa diurus oleh kontraktor. Yang itu aktivis. Kenapa proses politik kita menjadi banal? Karena isi partai kontraktor. Teman tidak mau. Itu tadi yang saya bilang. Saya dikucilkan oleh teman-teman 2003 karena secara sadar ingin bergabung dengan Megawati di PDI Perjuangan. GMNI nggak mau tuh. Perjuangan ini butuh backbone, butuh tulang punggung. Tulang punggungnya siapa? Ya mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran maju, yang bertindak maju, yang bisa mendedikasikan dirinya untuk perjuangan di partai. Kalau nggak partainya tukang tipu semua isinya. Jadi karena dia empirik, dia menjaga jarak, kita nggak independen. Nah teman-teman begini ceritanya.
Istilah independensi itu lahir karena dulu semuanya kampus dikooptasi. Saya nggak tahu apakah ini teman-teman masih menggunakan istilah ekstra dan intra gitu ya. Itu teman-teman diusir itu dari dalam kampus tahun 78 NKK BKK. Nggak ada tuh dulu istilah intra dan ekstra, nggak ada tuh. Yang berkontestasi, yang hidup di dalam kampus ya teman-teman Cipayung itu semua. Bayangkan 12 tahun namanya kampus itu vakum dari organisasi mahasiswa. Yang ada cuma UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu main bola, main catur, Pramuka. drum band, pramuka, silat. Ya paling tinggi ya bukan UKM penalaran. Oh ya, P4. Ya, itu paling tinggi itu. Barulah kemudian SMPT lahir tahun 90-an. 12 tahun kampus kosong. Nah, itu baru generasi emas mereka tuh lahir. Anies Baswedan jadi ketua SMPT, Gubernur NTB ketua SMPT, Zul itu ketua SMPT pertama UI. Zulkifli Mansah itu. Anies Baswedan ketua SMPT pertama UGM. Itu generasi emas tuh, baru SMPT dibuat di dalam kampus. Jadi kalau teman-teman tidak ikro sejarah gerakan mahasiswa maju mundur pasang surutnya, ya kita seperti Sisyphus itu. Bahwasanya gerakan ini seolah-olah ya kita hari ini kitalah yang paling hebat, kitalah dewanya, kitalah jagoannya. Nah, teman-teman, tentu setiap zaman memiliki tantangannya. Sekarang lebih kompleks lagi. Sekarang saya nggak tahu apakah voluntarisme masih hidup atau tidak ya. Kenapa? Karena saya lihat ya problem utamanya hampir pertarungan elit politik di organisasi-organisasi besarnya menggunakan uang. Karena kita hidup dalam banalitas politik uang. Ideologi udah selesai. Ideologi udah selesai. Ideologi itu cuma ada dalam narasi besar saja. Saya orang yang studi ideologi dan saya orang yang hidup dengan ideologi. Bahkan saya menganggap orang tua saya adalah kontra dari mimpi-mimpi besar revolusi saya. Seperti itu. Tapi akhirnya apa? Dalam khasanah filsafat Jerman itu ada 3 layer. Ada value, virtue, and ethic. Value itu adalah ideologi-ideologi besar itu. Hampir sekarang ya kalau teman-teman baca Francis Fukuyama gitu, orang yang menulis The Clash of Civilization dan lain sebagainya itu, orang yang menulis tentang the end of history itu adalah nama demokrasi liberal, sekarang menjadi seorang yang fundamentalis. Karena dia gak habis pikir. Aku orang yang berjuang pada demokrasi tapi kalah dengan yang namanya fundamentalisme, kalah dengan terorisme, kalah dengan uang. Asumsi besar dari seorang Francis Fukuyama itu, demokrasi melahirkan partisipatori, demokrasi melahirkan akuntabilitas, demokrasi melahirkan transparansi. Gagal semua. Patah semua. Apa yang paling gila hari ini? Teman-teman lihat kebijakan KPU dengan PKPU-nya. Pertanggungjawaban dana kampanye tidak diperlukan. Apa itu nggak sinting? Di Amerika diundangkan. Vote equal dengan donate. Nih kalau teman-teman baca narasi-narasi, Bung Karno kan hobinya memberikan diskusi sore hari di beranda belakang istana itu dengan semua aktivis-aktivis mahasiswa. Ada waktu itu salah seorang bertanya, Bung, apa nyawa dari pergerakan ini? Kalaulah ketua itu kita analogikan sebagai kepala, sekretaris itu sebagai tangan, massa itu sebagai kaki, apakah nyawa dari pergerakan ini ideologi? Enggak, kata Bung. Nyawa dari perserikatan dan pergerakan ini adalah
iuran. Itu yang saya tadi bilang voluntarism itu. Iuran. Kita nggak punya, kalau teman-teman baca bagaimana secara historis ketatnya Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam dengan iuran, itu luar biasa. Dan bagaimana, kan baru nonton film Buya Hamka ya, kan berangkatnya dari sini tuh, dari Makassar tuh. Bagaimana pergerakan Muhammadiyah itu ya dipersatukan oleh iuran. Nah sekarang kita bisa lihat voluntarismnya seperti apa. Ya organisasi kita terjebak dengan, ya kan teman-teman, anti dinasti, anti apa nih, oligarki. Tapi kalau tidak mau donor, tetap aja menyerahkan leher kepada realitas. Gitu. Jadi teman-teman, Anda hari ini berhadapan dengan sebuah realitas yang sangat kompleks. Demokrasinya terancam. Amerika yang hari ini katanya negara demokrasi sudah tidak demokratik. Lihat Amerika hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari Amerika? Kenapa saya kemudian mengatakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebulan yang lalu, orang gila aja yang memperkarakan politik identitas. Politik identitas itu adalah respon utama dari banalitas politik uang. Respon. Itulah ekspresi ideologis yang hari ini bisa kita pegang, walaupun itu sangat primitif. Itu ideologi yang paling primitif. Tapi itu satu-satunya yang bisa menandingi banalitas politik uang. Ini nih, kita punya sahabat nih. Sama-sama saya makan nih, ketika Rudi Lalu nih pakai istilah anak rakyat, narasi anak rakyat, kita bisa compare aja nih. Banyak teman-teman Rudi Lalu, tapi kalau ada yang datang ngasih uang 50.000, bos, untuk uang bensin bos, katanya. Lewat tuh perkawanan. Kurang kejam apa, Pak? Enggak, kita nggak boleh munafik nih. Kenapa saya nggak pernah mau maju dari dapil tempat kelahiran saya itu? Itu perkara itu saja tuh. Yang namanya Fadlizon, Indra Piliang, senior saya yang hebat-hebat dari saya, lebih kaya dari saya, nggak tembus, Pak. Apalagi saya yang cuma aktivis jalanan, Pak. Ah, teman-teman, pilihan kita bisa diskusikan. Saya tidak menawarkan pilihan A, B, C, D, tapi apa tantangan kita? Satu, kita nggak punya sivilisasi, Pak. Teman-teman, kota ini nggak punya sivilisasi. Saya orang yang sudah berjalan di seluruh kota Indonesia. Saya sudah berjalan ke seluruh kota di Indonesia. Nggak ada sivilisasi sama sekali. Yang ada brutalitas, banalitas. Saya nggak, ya kalau teman-teman bikin gerakan. Dulu waktu saya pertama-tama di Jakarta masih ada bus sekolah. Sekarang sudah, ya mungkin sudah hampir hilang itu. Saya waktu di Jogja hanya anak-anak orang kaya aja yang bawa motor. Semua kami naik bus ya. Kalau di Jogja itu kan bus cuma 12 jam, dari 6 pagi sampai 6 sore. Ketika 6 sore sudah selesai, kami jalan kaki, Pak. Saya nonton bola Piala Dunia 98 itu jalan 5 kilo, PP 10 kilo, Pak. Iya. PP 10 kilo dari kos ke kantor Bernas namanya. TV-nya 14 inci padahal semua itu. Sekarang kan bisa dari HP nonton kan. Dulu jalan kaki Piala Dunia 98 itu yang Prancis juara mengalahkan Brazil itu 10 kilo PP nonton cuma TV 14 inci, Pak. Time change, people change. Tantangan berbeda. Nah, apa hal yang tetap ada dalam setiap zaman? Tadi saya bilang value, virtue. Virtue-nya tetap sama. Zaman boleh berubah, zaman boleh banal, boleh digital age, boleh revolusi 4.0, 5.0, boleh IoT, boleh artificial intelligence, apapun preketek namanya. Yang tetap hidup
mulai dari zaman Adam sampai hari ini. Yang pertama, virtue itu adalah kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Non-diskriminatif, gak boleh diskriminasi. Jilbab, non jilbab, laki-laki, perempuan, hitam, putih, kaya, miskin, tua, muda, no diskriminasi. Itu virtue, Pak. Gak boleh kita punya diskriminasi. Yang ketiga, anti korupsi, Pak. Ini yang paling berat hari ini. Berat. Dengan situasi politik liberal yang mahal, itu paling berat. Termasuk teman-teman mahasiswa, kita nggak usah eufemisme, nggak boleh hipokrit di sini nih. Emang teman-teman organisasi yang besar-besar ini untuk bertarung tidak pakai uang tiket, nggak usah bohong-bohong kita. Ya, jujur aja kita. Saya nggak tahu apakah BEM juga terjebak dalam pragmatisme yang sama ya. Nah, kalau sudah bubar jalan, jangan Anda gini. Moral nih, ini moral. Anda tidak sholat terus nyuruh anak Anda atau adik Anda sholat, itu tidak fair, Pak. Ya, enggak saja. Beliau mulai dari sebuah pepatah, besar pasak daripada tiang. Ketika kebutuhan kita lebih besar daripada pemasukan kita, ketika kita menjadi bangsa masyarakat yang konsumeris, contohnya pulsa gitu. Ya kiriman 50.000, 100.000, pulsa 100.000, kecuali cari wifi gratisan gitu. Teman-teman, otak sebagai penutup diskusi awal ini, otak manusia itu punya 3 lapisan. Lapisan yang pertama ada namanya otak reptil manusia. Kita berpikir seperti reptil berpikir. Anda perempuan, saya laki-laki. Itu diferensial dan impresif. TikTok, semua sosmed itu impresionis semua itu. Ada teorinya 5 second. Saya bawa tukang TikTok, mana dia tadi? Ya, saya akan viral tuh 4,5 juta, Pak. Itu kan emosi aja. Impresionis, otak reptil. Apa otak reptil tuh? Kamu Islam, aku non. Kamu Jawa, aku non. Kamu kaya, aku miskin. Orang diposisikan secara diametral. Itu otak reptil. Yang kedua baru otak mamalia. Otak mamalia itu baru nomor piro, wani piro itu. Ketika perut sudah kenyang, kita lupa lagi. Kayak mahasiswa sudah demo, keringat panas-panas, terus disuruh masuk sama Rudi Lalo ke kantor DPRD dikasih nasi kan. Udah lupa masalah pokoknya itu. Yang mau demo tentang BBM segala macam jadi lupa dengan sebungkus nasi kan gitu kan. Itu otak mamalia namanya. Nah, ya, jadi otak reptil itu membedakan kita secara diametral. Otak mamalia ketika kebutuhannya sudah, ya kalau ini omongan dewasa kan, kalau diranjang tuh kalau sudah selesai kan biasanya ditendang-tendang sama istrinya, udah langsung yang lakinya tidur, katanya kan. Itu yang level yang dewasanya gitu. Yang ketiga adalah otak kritis. Otak kritis tidak depend on your education level. You mau dokter, you mau profesor, kalau you tidak pernah mengasah otak kritis Anda dengan basis literasi, ya tetap aja bego. Apa basis literasi itu? 3 setidak-tidaknya. Baca, tulis, diskusi. Ketika orang tidak memiliki ekosistem baca, tulis, diskusi, dia tidak pernah memiliki otak kritis. Satu saat saya di grup keluarga itu dapat WA dari salah seorang tante saya, Islam di Indonesia disiarkan langsung oleh Sayyidina Ali, dia turun di Cirebon. Loncat saya telepon langsung, hapus itu, kata saya. Nah, itu yang banyak sekarang. Orang sekarang berislam bukan karena Al-Quran dan hadis, tapi karena TikTok dan Reels gitu kan. Kritis itu, teman-teman, tadi saya bersyukur dengan kakak Rudi itu sederhana. Saya jadi dejavu.
salah satu yang memicu gerakan 98 di Jogja itu ketika Andi Arief datang ke Jogja, lalu kami kemudian ada diskusi di Cafe Kalahari. Seperti ada kultur siapapun, ya kalau dulu kalau Munir datang, almarhum Munir datang ke Jogja, itu kayak udah kayak di apa ya? Ya kayak digilir aja gitu. Berapa banyak kampus, berapa banyak sekretariat, dari pagi sampai malam itu digilir gitu terus. Jadi tradisi baca, tradisi tulis, diskusi. Yang paling parah hari ini ibu bapak semua, kakak-kakak semua, toko buku kita tutup semua. Saya baru mengusulkan ini revisi undang-undang perbukuan. Bayangkan toko-toko buku itu tutup. Kita cuma ada toko alat tulis, Gramedia jadi fungsi itu, bukan toko buku lagi. Gramedia sudah jadi toko olahraga dan alat tulis gitu, bukan toko buku lagi. Jakarta, Gunung Agung yang besar-besar tutup semua. Padahal dulu kalau teman-teman nonton film Buya Hamka itu, di kota kelahiran Buya Hamka itu, ya, 40 kilo dari kampung saya, 7 penerbit. Buya Hamka orang yang menikah dengan honor menulis. 7 penerbit, kota kecil. Sekarang dengan ada artificial intelligence, teman-teman tidak terbiasa lagi nulis karena bisa merintah apps buat artikel atau paper tentang otonomi DOB, daerah otonomi baru. Tantangannya berbeda. Tapi kalau boleh ya basis dari sivilisasi 3 itu. Ya, baca karena itu perintah langit yang pertama, ya nulis karena nulis itu kenapa Che Guevara menjadi ikon perlawanan abad ke-20, karena Che mewariskan sebuah hal yang luar biasa, yaitu Che Diary. Teman-teman kalau ada kesempatan nanti di internet googling Che Diaries. Che adalah orang yang sangat disiplin menulis diary. Tulis diary semuanya. Jadi dari diary itu sebuah ekspresi yang ilmiah. Dia bisa berkorespondensi terhadap fakta sebelumnya apa dan fakta yang akan dihadapi seperti apa. Dia tidak jadi Sisyphus. Dan yang ketiga, diskusi. Ruang kita silaturahim seperti ini, ya kita berbeda itu keniscayaan. Apalagi cuma perbedaan politik atau perbedaan caleg, ya itu kecil sekali. Apalagi perbedaan capres itu perbedaan lucu-lucuan itu. Tapi perbedaan kita harus kita lagakan, harus kita diskusikan. Kalau kita tidak terbiasa melagakan perbedaan kita, mendiskusikan perbedaan kita, bawaannya seperti politisi-politisi sekarang, baperan. Ya. Baperan, Pak. Beda sedikit dianggap, wah ini menghina aku, bla 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 bla. Karena mereka tidak lahir dari rahim dialektika. Kalau Anda ingin jadi pejabat publik, yang pertama harus Anda miliki adalah, ya mau dihina, mau dimaki, mau dicaci, apalagi hanya dikritik, nah itu sarapan pagi aja. Terima kasih. Untuk pertama ini kita lanjut diskusi. Iya, ini sangat menarik dan tentu kita menunggu feedback dari teman-teman. Kita mulai dari kawan-kawan dari Cipayung. Nah, ini Ketua Dewan Mahasiswa UIN di tahun 98, Kakak Willy. Beliau adalah harimau jalanan juga dulu. Tapi sekarang jadi dosen. Pilihannya tidak berani bertarung di dunia politik. Kita mulai dari adik-adik dulu. Dari PMKRI. Ya. Iya, GMKI. Kasih. Ya. GMKI dulu, GMKI. Baru dari LMD. Iya. Cik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om sosial budaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Janung Valentina, Ketua GMKI Cabang Makassar, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang Willy. Karena malam ini kita bicara tentang diskusi toko, jadi kita lebih asik bicara tentang diri sendiri. Ya, bagi aktivis 98
baca pamfletnya aktivis 98, dan itu yang membuat mungkin banyak teman-teman yang datang juga di malam ini. Mungkin untuk respon pertama, saya agak sedikit terbangun rasa untuk menggali karena tadi ada sedikit statement yang membahasakan bahwa GMNI, GMKI dan sebagainya itu lahir dari partai politik, ya. Kalau menelitik sampai ke jauh, kami dari GMKI sendiri lahir tahun 1932, yang dimana dirintis Christian Student Federation of Java sampai masuk ke awal kemerdekaan, masuk sampai PMKI sampai GMKI, dan tidak ada bersinggungan langsung dengan partai politik. Karena hasil kongresnya kami juga bukan sebagai organisasi yang terbuat dari partai politik. Tapi kalau dalam keputusan-keputusan dan kebijakan untuk penentuan sikap politik dalam hal ini mahasiswa Kristen dan masyarakat umat Kristiani pada umumnya, itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi GMKI. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik perlu kita bahas juga karena tadi kita bicara panjang lebar tentang bagaimana dibumbui dengan narasi-narasi yang sangat luar biasa dari memilih sendiri tentang pergerakan sampai masuk tahun 98. Pertanyaan saya yang saya pikirkan di jalan sampai sekarang, sampai saya harus sampaikan ke Bang Willy tentang reformasi, karena tuntutan itu sudah sampai di mana follow up-nya. 25 tahun kita reformasi sudah sampai di mana? Jangan sampai 32 tahun Soeharto berkuasa, kita sudah mendekat 32 tahun. Bagaimana hasil 25 tahun hasil reformasi yang memilih sendiri dan teman-teman yang pada saat itu sebagai tokoh-tokoh yang terlibat pada saat reformasi, sudah sampai di mana perjuangan? Sudah sampai di mana hak asasi yang dimana banyak orang diculik, hilang dan sebagainya? Sudah sampai di mana perjuangan dari para tokoh-tokoh 98? Ini sebenarnya di jalan yang saya ingin sampaikan dan pengen tahu juga dari seorang tokoh 98 reformasi menanggapi itu bagaimana? Karena saya baca dari narasi-narasi yang ada di website dan beberapa tulisan-tulisan sampai podcast kemarin yang tadi disampaikan, itu banyak bicara tentang memilih masuk ke partai politik. Itu juga menjadi pertanyaan kedua. Kenapa memilih partai politik? Tadi disampaikan bahwa ya yang mungkin anti dengan partai politik, apa yang menjadi narasi atau argumen kuat untuk memperjuangkan hak-haknya kalau memang tidak terjun ke partai politik. Yang menjadi pertanyaan kedua itu, kenapa memilih harus terjun ke partai politik? Adakah pertimbangan atau sebagainya? Dan yang terakhir, menurut saya sendiri dari Ketua GMKI Cabang Makassar, perjuangan kita memang berbeda-beda dalam artian ada yang berjuang di jalan, ada yang berjuang di dalam sistem. Tapi kita juga jangan percaya dalam artian kita harus skeptis juga dengan setiap gerakan-gerakan yang ada. Dalam artian kita jangan sampai terbelenggu dengan yang tadi disampaikan dunia hedonisme dan sebagainya, uang dan sebagainya. Saya pikir itu yang menjadi permasalahan kita sekarang. Dan saya lebih fokus kepada dua pertanyaan tadi saja. Mungkin saya begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari kawan GMKI. Selanjutnya dari LMD dulu, LMD. Kita selesaikan dulu meja sini. Ketua LMD yang di sampingnya. Iya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk semua. Sangat menarik apa yang disampaikan Bang Willy tadi. Lebih sepakat mengenai soal semua berangkat dari itu. Mungkin dari 1908 sampai Sumpah Pemuda sampai reformasi, gerakan itu berangkat dari itu. Sama halnya partai hari ini. Semua partai-partai yang PDIP, Nasdem dan lain-lain, semua berangkat dari ini sehingga didirikanlah partai itu. Namun sayangnya tata kelola dari ide itu, jadi ada 4 tahap yang saya baca dari buku bahwa ada 4 tahap dalam sistem pendirian gerakan itu. Jadi yang pertama ide, kemudian dibesarkan oleh politisi seperti partai hari ini. Ide berangkat dari ide, kemudian dibesarkan oleh politisi, kemudian dibuka selebar-lebarnya kepada basis. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Ternyata di kekuasaan inilah yang banyak diisi oleh apa? Oleh kelupaan dari pemangku partai dan sampai anggota-anggotanya yang terpilih sebagai legislatif hari ini. Karena tidak back to value, tidak kembali kepada kepercayaan awal. Sampai kalau dibuka sampai kemajuan modern hari ini dibuka selebar-lebarnya kepada kontraktor yang sudah minta
Bang Willy dibuka kepada pengusaha, pebisnis dan lain-lain, sehingga kekuasaan itu stop. Sehingga ketika menduduki jabatan politik sebagai DPR, wali kota, bahkan presiden, perawatan ide itu tidak kembali lagi. Jadi berjalannya kebutuhan rakyat didasari oleh kebutuhan partai itu. Jadi tidak berangkat lagi soal ide bagaimana pembangunan, padahal semua gerakan atau partai atau organisasi didirikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk diperuntukkan seraya-rayatnya. Kemudian soal partai hari ini, kenapa pemuda atau rakyat atau mahasiswa hari ini buta kesadaran politik? Karena partai rakyat hari ini sudah jarang ditemukan bahwa turun ke basis-basis rakyat. Tentu kita tahu sebelum tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an, semua partai membuat pendidikan politik di masing-masing desa, dusun, sampai tahap kecamatan. Hari ini partai muncul ketika mau pemilu aja nih. Maka pikiran pemuda atau pikiran rakyat ada mau datang ini. Atau ketemu pejabat pikiran pasti mau bagi-bagi uang ini. Nah, pendidikan politik, tidak ada pendidikan politik. Kesadaran itu muncul, kesadaran politik itu muncul jika ada pendidikan politik. Kalau mahasiswa, kenapa buta politik ya? Karena tahapnya pendidikan dasar organisasi itu, soal filsafat dan lain-lain. Melangkah jauh, nah semester 3 sudah minta tukar nomor internet, itu politik namanya itu. Kalau di mahasiswa hari ini ya, sehingga kesadaran politik itu tidak ada. Maka yang ingin saya tanyakan soal kepada Bang Willy, bagaimana menciptakan kesadaran politik sebagai orang politik sampai anggota DPR hari ini. Kemudian apa wacananya soal mau dibawa dari 2024 ini? Yang kami dorong hari ini dari hasil diskusi kami bahwa 2024 itu menuju pendidikan nasional. Jadi 2024 bagaimana pendidikan jarak ilmiah dan demokratis terwujud. Jadi di pemilu 2024 harus ada yang diwujudkan, bukan soal siapa terpilih siapa menang kalah, tapi yang kita dorong dari elemen sendiri bagaimana 2024 sebagai pintu gerbang menuju pendidikan gratis ilmiah dan demokratis. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, langsung ke MNI. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi izin Bang Willy, perkenalkan nama saya David selaku Ketua dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMI Cabang Kota Makassar. Izin mungkin singkat saja. Sama dengan Ketua GMKI, mungkin saya sedikit mengklarifikasi bahwa lahirnya GMI itu bukan dari bentukan dari PMI. Itu adalah murni dari hasil peluburan organisasi yang kemudian bersepakat dan ujungnya lari ke situ sebagai bidang politiknya. Kemudian dibahasakan tadi Bang Willy bahwa ketika orang menolak politik identitas itu adalah sebuah hal yang lucu, maka kami menganggap bahwa ketika politik identitas ini kemudian dikembangkan, ini adalah salah satu bentuk kemunduran dari demokrasi sendiri. Ketika bahas dari Bang Willy bahwa politik identitas ini sebagai bentuk untuk mencekal lajunya atau kegilaan dari politik itu sendiri, maka selain dari politik identitas itu sendiri, apa yang menjadi tawaran Bang Willy untuk mencegah main politik itu agar demokrasi kita tetap sehat? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, lingkar mahasiswa dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari semua UKP-UKP yang ada, lingkar dakwah mahasiswa Indonesia adalah anak paling bungsu, dan kehadiran dari lingkar dakwah mahasiswa Indonesia Bang Willy itu bagian dari pintu terbuka dari keran reformasi, dan kita menikmati itu. Pada kesempatan kali ini ada dua hal yang menjadi eksponen penting menurut saya.
sehingga ingin mendeliver kepada Bang Willy terkait dengan neraca yang harus kita bawa khusus dalam ruang yang bernama pemilu, karena sekarang running to electoral election. Yang pertama adalah satu, bagaimana skema yang diciptakan oleh partai politik, karena bagaimanapun partai politik adalah pilar keempat dalam demokrasi. Tetapi yang hilang dari partai politik itu adalah tidak menjadikan sebagai epicentrum dalam melahirkan ide dan gagasan, dan tidak mendekatkan masyarakat dengan pendekatan yang bersifat material, sehingga dalam pendekatan itu memunculkan pragmatisme yang luar biasa. Tadi teman-teman yang lain sudah menyinggung tentang pendidikan politik, tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana membumikan satu makna pendidikan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dia menciptakan satu ekosistem yang tadi Bang Willy menyebutkan value, virtue, dan etik tadi. Itu yang pertama. Kedua, karena pada akhirnya kita berbicara bahwa dalam setiap patahan sejarah, dalam fase-fase sejarah memiliki aktivis dan tantangannya. Nah, dalam 20 tahun perjalanan setiap dalam sejarah bangsa kita itu mengalami satu turbulensi yang melahirkan satu antitesa terhadap rezim sebelumnya. Kemudian Bung Tomo, kemudian Sumpah Pemuda 45, kemudian 76, kemudian lahir 98, dan sekarang kita hadir 2023 sebagai satu koreksi terhadap order reformasi sendiri yang kita hadirkan. Lupa bahwa yang kita koreksi itu adalah strukturnya, tetapi kultur yang terbangun di dalam feodalisme itu justru semakin akut hari ini. Orang kalau sudah ada pada posisi tertentu, feodalisme itu luar biasa. Seolah-olah mengkritik itu sesuatu yang tidak boleh, bahkan diharamkan. Dan itu yang kita kritik dulu, tapi kita pertontonkan hari ini, dan itu ada pada akar rumput. Nah, inilah yang saya kira feodalisme adalah penyakit terbesar bangsa ini. Dan kenapa partai politik semua agak susah menentukan sikapnya? Karena feodalisme itu bagian yang terpisahkan dalam perjalanan running menuju pemilu. Nah, inilah catatan sekaligus saran kepada Bang Willy. Bagaimana caranya agar legitimasi nanti pemilihan itu tidak hanya partisipasi elektoral semu, tapi betul-betul lahir sebagai rahim aspirasi rakyat yang harus berpihak kepada apa yang menjadi cita dan awal reformasi. Terima kasih. Perempuan satu, ya, perempuan satu. Oke, perempuan satu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Nurul Aulia Maksum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bilang namanya siapa? Adinda Nurul Aulia Maksum dari Fakultas Hukum Unhas, perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pimpinan cabang di Makassar Timur. Ya, kebetulan menjabat sebagai sekretaris umum. Mohon izin Bapak sekalian, izinkan saya sedikit bergeser dari pokok pembicaraan kita malam ini, karena mengingat situasi ini juga penting untuk diketahui oleh kalangan mahasiswa bahwa ada beberapa poin yang perlu untuk saya konfirmasi. Yang pertama, beberapa catatannya, sekarang ini kondisi kebangsaan kita kian memanas mendekati Pilpres 2024. Kata orang dari informasi yang tersebar di media bahwa ada dua kelompok partai besar, yakni pendukung Capres Anies dan Capres Ganjar yang sedang bertarung. Nah, di tengah kepanasan ini, menurut Bapak apakah hukum itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencegah? Wah, bahaya sekali pertanyaan. Itu pertanyaan pertama. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Bapak terkait asumsi yang katanya sekarang Menteri dari Nasdem
yang sedang kena target. Artinya setelah Menkominfo siapa lagi? Oke. Masih ada dua pertanyaan Pak izin. Tapi jangan nyentil terlalu jauh. Iya. Pertanyaan ketiga. Soalnya banyak wartawan soalnya. Bagaimana tanggapan Bapak dari perspektif kebangsaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan KPK dibanding ketika kita melihat gugatan dari pengujian ambang batas parlemen, MK selalu berpendapat otot oleh polisi. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Banyak banget. Mati ya? Lanjut. Suaranya keras. Suaranya keras saja. Suaranya keras ya? Seperti apa kiat dari Partai Nasdem? Oke, kiat. Dalam mengantisipasi potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam pemilu 2024. Mengingat ada banyak pemilihan itu yang tidak jelas berdasarkan informasi yang saya dapat yang tersebar, walaupun ini hanya sebatas informasi. Tentu ini perlu untuk kita lihat bagaimana kiat-kiat dari Partai Nasdem. Oke, untuk sesi pertama ya langsung dijawab sama sebentar Pak Anto. Nanti setelah oh sedikit ya. Ketua Dema, soalnya ini aktivis 98 Pak. Agak susah kita Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Bang Willy yang hadir pada saat ini. Selamat datang di Makassar Bang. Yang saya hormati dan saya banggakan Bung Gali, moderator, Pak Ketua DPR, anak rakyat, insya Allah the next, dan kawan-kawan aktivis se-Makassar yang hadir pada malam ini. Bang Willy, saya ingin mengatakan bahwa andaikan Bang Willy, pemikiran si pilihan Bang Willy ini ada di pikirannya juga Adian Napitupulu, ada di pikirannya juga para aktivis 98 yang lain yang memiliki kerangka pengetahuan sipilian, itu yang berarti peradaban, ilmu yang dimiliki oleh Bang Willy ini sangat luar biasa. Kita tidak setengah mati mencari pemimpin di Republik ini. Andaikan mereka semua yang 98 itu memiliki pemikiran, kerangka pemikiran yang jelas seperti Bang Willy. Apa yang disampaikan Bang Willy ini adalah tesa terhadap gerakan 98. Dia adalah tesa yang mungkin teman-teman aktivis hari ini belum sempat mendengar ataupun menyaksikan apa sesungguhnya yang terjadi tahun 98 itu. Nah, olehnya itu Bang Willy izinkan saya memberikan sedikit narasi terkait sintesa kenapa hampir pasti gerakan 98 itu dia tidak gagal total, akan tetapi ada beberapa lubang-lubang yang mesti kita tambal di kini dan akan datang. Pertama, tahun 98 itu terjadi benturan peradaban di kepala para aktivis itu, yaitu benturan rasionalisme dan empirisisme. Secara empirisisme barangkali Bang Willy tadi sudah jelaskan panjang lebar, tapi pada saat itu para aktivis Bang Willy sangat mengidolakan Descartes, sangat menyaksikan pada dua hal. Pertama, aktivis 98 itu kan ragu, sanksi kepada elit semua bahwa dia tidak mungkin lagi bisa melanjutkan reformasi. Tapi di satu sisi dia juga ragu pada dirinya. Dia tidak tahu mau bikin apa setelah Soeharto turun. Aktivis 98 itu juga ragu pada dirinya. Jadi di satu sisi pandangan Descartes itu terbentur bergejolak dalam aktivis pada saat itu. Nah, ini adalah sintesa yang seperti yang dikatakan tadi Bang Willy. Yang kedua, yang pasti bahwa secara empirisisme aktivis mahasiswa itu mestinya tahun 98 itu langsung mengambil alih kepemimpinan nasional. Akan tetapi dalam dua aspek empirisisme itu, aspek mengetahui atau subjek dan aspek diketahui atau objek, itu tentu belum sepenuhnya dimiliki oleh para mahasiswa.
Nah sekarang ini karena Bang Willy sudah ada di dalam lingkaran itu, ya kita berharap bahwa apa yang dilakukan Bang Willy ini bisa dijadikan sebagai kerangka fikir. Dalam kerangka pengetahuan itu Bang Willy sudah memiliki dua kerangka pengetahuan. Yang pertama secara dogmatis dan secara epistem. Bang Willy sudah memahami itu. Nah sekarang ini seperti yang tadi kawan-kawan Willy semua katakan, yang tentu adalah apa yang disampaikan Bang Willy tadi. Pertama, memberikan pelajaran berharga bagi kita terkait dengan pentingnya seorang aktivis itu membangun pilihan, terutama pada dirinya dulu. Tidak usah berpikir dulu bangsa ini, tapi aktivisme itu membangun pilihan dalam dirinya, membangun peradaban dirinya melalui ilmu, melalui pengetahuan, sehingga apa yang dilakukan dalam setiap gerakan itu tidak by order. Sekarang ini Bang, tidak seperti dulu kita. Betul-betul kita dalam setiap gerakan kita diskusi dulu, baca buku dulu, baca filsafat dulu, baru kita turun, baca koran dulu. Hari ini tidak, by order. Mau turun, mau turun apa dan bagaimana. Dan di Jakarta juga begitu Bang. Ya di Makassar, tapi yang di sini tidak ada yang begitu. Nanti di luar. Nah. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bung Anto. Teman-teman, saya ini datang sebagai teman diskusi aja. Saya ini juga bukan Mbah Google yang bisa jawab semuanya. Tapi setidak-tidaknya beginilah. Apa sih capaian gerakan reformasi? Sebelum kita bicara ke tidak fair, tidak adil. Adil itu kan mulai dari sini nih. Dari berpikir adil itu. Kalau kita terjebak dalam perspektif ini gagal, ini bolong-bolong gitu. Apapun teori sosial yang kita pilih atau kita pakai, itu semuanya disable society. Itu diktum dasarnya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma ide dan sang khalik. Itu aja. Sempurna di ide, ya. Tapi sebagai sebuah society, apalagi yang bergerak dan tidak pernah mati, dia tidak pernah utuh, dia tidak pernah, bahkan lonjong sekalipun tidak ada. Dia disable, cacat, dia punya cacat bawaan semuanya. Makanya konsep bersociety itu adalah basisnya konsensus, atau dalam bahasanya Rousseau adalah social contract. Jadi, reformasi apa sih yang sudah dihasilkan? Bos, partai politik itu anak kandung dari reformasi. You can imagine Budiman Sujatmiko, Sri Bintang Pamungkas membuat partai terus ditangkap masuk penjara. Apa tuntutan 98 yang paling fundamental dalam freedom of expression multipartai? Itu paling fundamental. Jadi kebebasan berpartai itu adalah anak kandung dari reformasi. Ini kalau ya itu tadi saya bilang basisnya literasi itu kan ya, baca. Kebebasan berpartai hari ini, multipartai hari ini itu adalah kebebasan anak kandung dari reformasi. Itu yang paling fundamental. Yang kedua, freedom of expression apa? Kebebasan pers. Pers bebas hari ini. Siup itu dihapuskan. Jadi kalau dulu Anda bisa bayangkan sebelum 98 itu sahabat saya Coki namanya di UGM itu cuma jual, bukan jual lagi, ngedarkan buku
tetralogi Pramudia Anantatur, masuk penjara bos. Ya, jangan aneh yang lain-lain. Itu satu, tetraloginya Pram. Yang kedua, buku Fran Magnis yang jelas-jelas itu buku kritik terhadap Marxisme, bukan Marxisme itu, kritik terhadap Marxisme, masuk penjara bos. Bagaimana paranoidnya militerisme. Jadi kalau zaman kuliahnya kita itu wajib ada materi namanya militerisme. Militerisme tidak hanya sebagai sebuah bentuk dominasi militer yang berkuasa, tapi hegemoni dari budaya militer. Dulu kalau ditanya, termasuk saya nih yang ngobrol depan ini, cita-citanya apa? Semua cita-cita jadi militer gitu, jadi ABRI gitu. Sekarang apa cita-cita paling banyak orang-orang Indonesia? Mungkin jadi polisi mungkin gitu ya. Karena polisi paling kaya di republik ini kan gitu. Tapi itu hegemoni hal yang wajar. Abuse of power in democratic country, the prominent actor is police. Jadi time change, people change itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman cek gitu secara konsep dasar, the abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan di negara-negara demokrasi, aktor utamanya polisi. Kenapa negara demokrasi seperti Amerika dan India punya Hollywood dan Bollywood, punya Inspektur Vijay di Bollywood, dan punya polisi-polisi yang berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan at the end di Hollywood, itu hanya untuk mempertahankan narasi humanisme. Gitu. Jadi kenapa aktor yang paling prominent melakukan penyalahgunaan ya polisi gitu. Jadi nggak salah kalau hari ini orang bilang polisi bla bla bla, karena negara demokrasi dimanapun memang seperti itu gitu. Nah, jadi apa capaian-capaian yang paling luar biasa dari reformasi 98? Satu, keberadaan partai politik. Yang kedua, pers bebas. Yang ketiga, teman-teman, sistem yang terbuka, militer kembali ke barat. Anda bisa bayangkan bagaimana dulu semua kepala daerah, gubernur, waktu itu cuma 27 provinsi, semuanya tentara bos. 27 provinsi waktu itu, semuanya tentara. Tidak ada yang tidak tentara, satupun. Bupati, wali kota, apalagi. Sekarang Anda bisa berkontestasi secara bebas, walaupun hasilnya nanti berbeda gitu. Tapi freedom of expression-nya, syarat dasarnya untuk berkontestasi terpenuhi. Di konteksnya itu. Yang ketiga apa? Demokrasi kita masih pada level demokrasi formal. Kita punya KPU. Tidak hanya cukup KPU tapi juga Bawaslu. Anda bisa bayangkan, pemilu di Orde Baru itu diselenggarakan oleh negara. Angka partisipasinya hampir 98%. Jadi ingat nih teman-teman, angka partisipasi yang tinggi itu hanya di negara-negara yang otoritarian dan totalitarian. Jadi jangan sesat kita, oh ini kenapa partisipasi yang tinggi? Ya gini aja, kenapa kemudian tadi ditanya kenapa partai-partai ini malas ke mahasiswa? Mahasiswa ini tidak punya nilai elektoral bagi partai, bukan bagi Willy Aditya gitu. Saya tidak penting elektoral bagi saya. Kenapa bacotnya banyak, milih kagak gitu? Iya, ke TPS kagak. Iya kan? Ngurusnya setengah mati, udah berdiskusi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bermalam-malam, berpurnama-purnama, besoknya nggak datang ke TPS gitu. Itu kan penyakit bos. Jadi saya tidak bicara kesadaran politik apa, nanti kita bicara seperti apa gitu. Tapi kalau kita berbicara yang paling fundamental capaian dari reformasi itu, baca Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar kita. Satu bab khusus namanya Human Rights. Tapi itu tekstual. Tekstual. Anda tahu Undang-Undang Dasar siapa yang paling baik dan paling paripurna di kolong langit ini? Namanya Undang-Undang Dasar Afrika Selatan pasca apartheid. Jadi formalitas itu nggak cukup Pak.
kita bisa dapat nilai 10 agama di ruang kelas, tapi kelakuannya bejat. Iya toh? Iya. Anda bisa dapat nilai 5 atau 6 olahraga, tapi Anda seorang atlet yang meraih medali. Kenapa? Ujiannya, skemanya berbeda, variabelnya. Kalau Anda bicara capaian-capaiannya nih, pembatasan masa jabatan presiden, karena Soekarno dan Soeharto presiden seumur hidup. Maka dalam Undang-Undang Dasar yang pertama kali di amandemen itu masa jabatan presiden. Itu. Jadi hal-hal yang elementer seperti itu terpenuhi, tapi prosedural. Nah, apakah kita mau lanjutin reformasi atau tidak? Bagi saya enggak. Ya enggak penting-penting amat reformasi ini mau lanjutin atau tidak. Tugas kita sudah berbeda. Anda punya agenda Anda sendiri, saya punya agenda saya sendiri. Kecuali kita dalam satu barisan dan dalam satu spirit yang sama. Ini kan baru ketemu sekarang nih. Nggak boleh dong, nggak fair dong kita saling menghakimi. Nggak fair, bos. Emang saya Mbah Buyut sampean kan tidak. Emang saya punya ikatan historis apa dengan sampean? Nggak ada, bos. Saya jadi diri saya karena perjuangan saya sendiri, karena masa lalu saya sendiri. Oh, bahwasanya Anda digerakkan dan saya punya masa lalu gerakan, kita berbeda. Nggak boleh kita memantas-mantaskan. Kecuali Anda saya backup dan saya yang kemudian menjadi guru kader Anda, itu boleh, bos. Nggak ada ikatan historis kita. Ikatan kita adalah zeitgeist. Kalau Anda tidak sama dengan saya zeitgeistnya, nggak usah kita memantas-mantaskan diri. Apa zeitgeistnya? Baru kita diskusi di sana. Zeitgeist itu apa? Semangat zaman. Semangat zaman saya adalah sivilisasi. Memajukan peradaban. Jadi kalau kita tidak satu dalam zeitgeistnya, yes, gerakan itu ya punya epicentrum, punya spektrum. Ada gerakan kiri, ada gerakan kanan, ada gerakan bla bla bla. Kalau Anda lihat di Eropa gerakannya lucu-lucu tuh. Ada gerakan yang paling ekstrim, ada gerakan pencinta bunga, partai pencinta bunga ada di Belanda. Ada partai pencinta sepatu, ada Pirates Party di Berlin, itu ada. Saking gerakannya terfragmentik. Kita ini gerakan masih terjebak dengan narasi-narasi besar nih, padahal realitas kita tidak sebesar itu. Jadi kalau kita bicara apa capaian-capaian, apakah reformasi ini gagal sebenarnya? Itu terserah tafsir Anda. Tapi tugas sejarah saya menyelesaikan otoritarianisme selesai, Pak. Tugas sejarah Anda apakah kemudian militer menjadi idol Anda, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi militer back to barak itu selesai. Anda bisa bayangkan sebuah kekuasaan yang dominan, prominent 32 tahun. Namanya militerisasi dan militerisme, tidak hanya struktur politik, mereka punya fraksi di MPR, semua struktur ekonomi waktu itu dikuasai oleh militer, hari ini tidak ada. Itu. Jadi itu yang pertama. Oh, kita bagi tugas, ada yang di dalam sistem dan di jalanan. Bos, siapa yang menugaskan kita? Cek, ada surat tugas nggak di sini? Hah? Ada janjian nggak kita? Yuk, di jalanan, saya di parlemen. Kapan kita janjian? Nggak pernah kita ada janjian, bos. Pacarannya enggak, janjiannya kapan? Nggak ada tuh. Itu narasi tipu-tipu bagi saya. Ada yang di jalanan, itu tugas pilihan saja. Bukan janjian. Pilihan boleh. Oh, pilihan Anda tidak mau masuk ke sistem. Sistem ini seperti apa sih? Bos, saya kebetulan punya kesempatan jadi kepala sekolah demokrasi pasca selesai dari Jogja itu ke Tangerang. Saya melakukan pengorganisasian buruh dari pabrik ke pabrik. You can imagine, saya ini nggak mau kerja karena apa? Masih tetap menggantang cita-cita besar revolusi itu. Nggak mau karena dunia kerja bisa memoderasi spirit revolusi saya. Kerjanya apa? Tetap jadi organizer.
hidup. Apa? Kita, hal yang orang yang susah atau orang yang sesat berpikir membedakan mana government and state. You can. Sekarang Anda duduk sama Rudi Lalu. Rudi Lalu itu government atau state? Hah? Saya mau tanya, apa perbedaan state, negara dengan pemerintah? Ini nih, kita kadang-kadang lupa membedakan apa itu pemerintah dan apa itu negara. Kita wajib loyal kepada negara karena kita warga negara yang patria. Tapi pemerintah itu datang dan pergi, silih berganti. Kritis pada pemerintah itu wajib, hakul wajib. Tapi pemerintah itu tidak hanya negara, pemerintah itu banyak, ada DPRD, ada kepala daerah. Apalagi Anda bicara tentang BBM itu kewenangannya di mana? Nggak ada tuh kewenangannya di wali kota, gubernur, nggak ada tuh. Kewenangannya sana tuh pada menteri dan presiden tuh. Ada undang-undangnya gitu. Undang-undang pemerintahan daerah, kewenangannya apa? Ini bukan pemerintah orde baru yang dari atas sampai ke bawah sama. Tidak. Nah, ketika aktivis-aktivis tidak memahami what is different between government and state, itu udah sesat pikir dia, Pak. Dia berteriak seperti apapun, atau kita berpikir radikal itu penting, wajib. Radikal nih, bukan ekstrim nih. Radikal itu mengakar. Ilmiah itu radikal, Pak. Negara ini tidak merdeka kalau kita tidak radikal. Redik, mengakar, tahu anatomi persoalannya apa. Anda nyusun di skripsi kan mulai dari pertanyaan dan masalah dasar kan, masalah dasar, pertanyaan dasar, itu redik, Pak. Radikal itu, Pak. Radikal itu bukan orang pasang-pasang bom, bukan tuh ekstremis itu. Tapi radikal itu cara berpikir, lalu kemudian cara bertindak. Jadi kalau Anda bertanya sampai di mana apakah kita mau lanjut reformasi, perspektifnya depend kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, nah gini, ini bicara pendidikan politik. Saya nggak tahu ini bicara kebiasaan atau berbicara perspektif. Apa sih pendidikan politik itu? Apakah pendidikan politik itu classroom? Teman-teman, sorry. Coba buka bab 1 Madilog deh. Buka bab 1 Madilog. Apa itu yang menjadi premisnya seorang Tan Malaka di sana? Pendidikan formal harusnya menciptakan manusia rasional, tapi manusia Indonesia tetap masih berpikir tahayul. Ya. Itu premis pertama Tan Malaka, Pak, di dalam bab 1 Madilog itu, Pak. Harusnya kita masih ingat nggak di sini hukum Kopernikus atau hukum Newton, ingat nggak? Berapa tahun kita belajar fisika? 6 tahun minimal. Tahu nggak kita hukum Newton, hukum Kopernikus nih? Lupa semua kan? Pendidikan tidak pernah menciptakan manusia yang rasional. Pendidikan politik apalagi, Pak? Apa itu pendidikan politik sejatinya? Melalui polisi apa yang dia buat dan dia perjuangkan di tempat dia berada. Saya, Willy Aditya, orang yang memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saya ketua panja, saya pengusul. Saya, Willy Aditya, orang yang berjuang perlindungan pekerja rumah tangga. Saya, Willy Aditya, ketua panja, pengusul rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, rancangan undang-undang perbukuan nasional. Semua undang-undang proletar itu Willy Aditya. Apa tugas sejarah saya? Bagaimana undang-undang ini diperjuangkan, lalu kemudian itu yang disampaikan. Jadi pendidikan politik itu bukan melalui classroom, Pak. Bukan melalui dikpol seperti organisasi ormawa-ormawa. Tidak, Pak.
Pendidikan politik itu lahir dari keberpihakan apa yang dia perjuangkan di ruang parlemen sana. Itu real pendidikan. Tanya nih anggota-anggota dewan nih, Rudi Lalo dan lain sebagainya. Ketika dia jadi ketua DPRD, dia buat apa? Itu pendidikan politik. You can imagine apa yang dilakukan Obama kepada motor GM, General Motornya Amerika. Apa yang dilakukan oleh Obama membuat Obamacare. Itu pendidikan politiknya di sana. You kemudian berpihak. Politik itu tidak butuh orang pintar, tidak butuh orang kaya. Pendidikan politik cuma butuh orang yang berpihak. You berpihak kepada siapa? Warna yang mana? Anda terlalu berpolitik dengan textbook, bos. Sorry to say. Apa yang dilakukan oleh, kenapa aku bilang empirik tadi? Apa pembelajaran yang paling mahal dalam sejarah Republik ini? Ketika 99 coblos PRD atau boikot pemilu. Itu empirisisme yang membuat kita sesat sampai hari ini. Tuh aktivis-aktivis semua di belakang saya itu yang saya ajak itu korban semua tuh, bos. Kan kita berpolitik secara textbook. Sekarang cek semua anggota berapa di Sulawesi Selatan nih, anggota DPR RI-nya, apa yang mereka perjuangkan? Pembagian dana hasil kah? Undang-undang kah? Hak eksklusif kah? Itu harusnya pendidikan politik. Bukan datang terus sosialisasi bla bla. Enggak, bos. Saya orang yang masih menolak sampai akhir. Ini karena kita nih amnesia. Klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang Omnibus Law sampai akhir. Saya orang yang pasang badan, bukan yang lain-lain, bukan orang yang kemudian mengklaim di paripurna. Tanya sama teman-teman serikat. Aku berjuang di sini bukan karena kalian, bukan. Karena sebelum kalian berjuang, saya sudah berjuang untuk gerakan buruh. Jadi konteksnya satunya kata dan perbuatan. Jadi Omnibus Law itu saya yang datang ke Erlangga Hartarto minta, bos cek apa pidato 20 Oktober dari Presiden Jokowi. Ada 2 proposal Jokowi yang berbeda, tapi sama Erlangga digabungkan menjadi satu, menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden pengen kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu 2 perspektif yang bertabrakan, satu liberal, yang satu sosialistik. Saya ceritakan sama Erlangga, bos, ini perspektifnya bertabrakan, nggak mungkin digabungkan. Kita split aja, nggak usah masukkan ketenagakerjaan dalam Cipta Kerja. Kalau Anda ingin membuat kemudahan berinvestasi, silahkan. Jadi ini biar teman-teman aktivis nih, pendidikan politik itu bukan classroom, tapi melalui kebijakan apa yang dia buat. Karena pertarungan politik puncak gunung esnya adalah you melahirkan kebijakan apa ketika you menjabat. Ini biar konkret-konkret kita, bos. Apa yang dilahirkan ketika menjabat? Kan manusia itu yang membedakan satu dan lainnya ketika dia pegang kekuasaan, kan? Dia benar-benar berpihak atau tidak, dia korup atau tidak, dia loyal atau tidak, dia berintegritas atau tidak. Bukan saat dia jadi aktivis, tapi dia saat dia pegang kekuasaan. Jadi konteks pendidikan politik bukan classroom. Nah, kalau bagi teman-teman mahasiswa tuh Dikpol, Latsar, LK itu bebas saja. Tapi kalau dalam proses politik itu kebijakan. Dia berpihak pada kebijakan apa dan dia memperjuangkan kebijakan apa. Ini pertanyaan yang paling berat. Politik identitas ini kemunduran.
Ya, gini lah. Ini kan zaman bergerak secara dialektis ya. Dia mundur karena tidak, kalau itu hanya berdiri tanpa alas. Bos pernah nonton Chico Mendes nggak ya? Ada nggak teman-teman pernah nonton Chico Mendes di sini? Tahu Evo Morales nggak? Siapa yang tahu Evo Morales di sini? Presiden Bolivia pertama. Bolivia Indian pertama. Bos, sejak Bolivia merdeka, belum pernah Indian jadi presiden. Evo Morales adalah orang Indian pertama yang jadi presiden. Tapi politik identitasnya tidak berdiri kosong-kosongan. Dia punya dua kaki yang kuat. Kaki politik kelas dan kaki teologi pembebasan. Anda, sorry, saya, tapi ini live ya. Mana saya mau ngomong memberikan contoh? Enggak, udah dipotong, udah matiin. Ya, kita ada buku Aldera, ya, politik gerakan, ya, politik kaum muda, ya, nanti kita bagi. Ya, berkali kawan-kawan mau foto juga dulu, kakak Willy. Mau foto, mahasiswa mana perlu foto? Nggak apa-apa, teman-teman, ayo. Perlu demo. Jadi teman-teman yang mau memiliki buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda, kita ada di Rujak ini dan bisa diambil di meja di depan. Boleh fotonya juga bareng tokonya langsung. Silakan. Satu orang satu buku saja ya, teman-teman. Ya. Eki, foto deh Eki. Eki, foto Eki. Pengambilan bukunya, foto. Kita ada banyak bukunya, kita ada banyak. Kami harap teman-teman juga bisa tidak. Iya. Nanti dibagikan, yang belum ada angkat tangan saja. Kalau perlu mungkin teman-teman kita silakan duduk, nanti ada tim yang bagi bukunya. Jadi bagi yang belum punya silakan angkat tangan, nanti tim yang bagi bukunya. Yusril Torik yang bagi bukunya. Silakan duduk teman-teman, silakan yang mau.